Assalamualaikum Prof. Bambang Hero Saharjo. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya walaupun beliau sudah dikenal publik secara luas, ingin memperkenalkan kembali kepada audien bahwa Prof. Bambang Hero adalah seorang ahli kehutanan dari IPB dan beliau kelahiran Jambi. Nah, ini banyak orang Jambi belum tahu nih, Prof. Nah, perlu diketahui bahwa Prof. Bambang sama dengan saya sama-sama kelahiran Jambi. Jambi, Dan ya. kita sama-sama berjuang menjadi ahli lingkungan hidup dalam berbagai perkara. Ya, betul. Alhamdulillah diperjumpakan. Nah, jumpanya saya nggak sengaja oleh polisi ya, Prof. Oh iya. Jadi memperjumpakan saya sama Prof. Bambang Hero. Terima Ya, kasih Prof. telah sudi bergabung dengan kita di channel sama-sama. IRTPD. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada publik akan kita publish setelah kita rekaman begini, Prof. Amin. Ya, siap. Ya, kami langsung pertanyakan terkait dengan laporan yang dibuat oleh seorang pengacara di Pangkal Pinang ya, Prof. Terkait dengan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi timah. Nah, kita sebenarnya pada waktu itu juga pernah berpendapat dalam kasus tambang boksit di Tanjung Pinang, Prof. Oh ya. Termasuk juga di Duta Palma dulu, kita sebenarnya awalnya diminta pendapat juga oleh Kejati Riau, tapi kemudian kasus itu diambil alih oleh Kejaksaan Agung, jadi kita sudah tidak diajak lagi. Tetapi kalau yang kasus tambang boksit di Tanjung Pinang, kita juga jadi ahlinya. Jadi pendapat kita sama dengan Prof sebenarnya terkait dengan ini adalah apapun yang menjadi milik negara sepanjang dapat dikonversi dalam perhitungan yang bersifat matematis, ya bisa jadi korupsi. Nah, itu bagaimana apa tanggapan Prof dan cerita singkatnya tentang pelaporan itu? Ya, jadi yang pertama itu saya tidak begitu aware gitu ya kalau ada masalah seperti itu. Kemudian tahu-tahu kawan-kawan jurnalis itu ngontak, Prof lagi ributin tuh, ributin apa? Itu katanya disomasi. Somasi apa, saya bilang? Bacalah katanya. Akhirnya saya bacalah di beberapa media itu, waduh, pernyataan mengerikan sekali itu. Saya disomasi, diberi waktu 3 hari, kalau tidak merespon, maka mau dilaporkan ke Polda Babel. Nah, karena sampai seminggu kemudian saya nggak terima, ya bagaimana mau respon gitu kan? Iya. Tahu-tahu berita di media tuh ngeri sekali tuh. Jadi di title-nya langsung Prof. Bambang Hero dipolisikan katanya. Hah? Dipolisikan. Jadi kesannya kan kita walaupun di kita tahu penjara gitu kan. Nggak masalah kalau bagi kita kan. Bagi orang awam gimana gitu kan. Ya, kita kan punya anak, punya keluarga, istri, keluarga, itu kan kaget itu. Apa ini Pak artinya? Iya. Nah, akhirnya seminggu kemudian saya dapatlah bahan somasi mereka itu. Ternyata itu sama-sama dengan yang ada di media. Jadi focal point yang pertama itu mereka bilang ada masalah dalam perhitungan kerugian itu. Kemudian yang kedua saya itu malas menjawab, gitu kan? Nah, saya kaget juga begitu ya. Nah, yang ketiga berikutnya lagi mereka tuh seperti tidak terima gitu ya kalau kemudian apa yang saya sampaikan di persidangan itu dijadikan sebagai bukti gitu ya, diterima buktinya itu majelis karena terbukti masuk di dalam putusan PN begitu ya, dan belakangan akhirnya dikuatkan dalam putusan PT gitu. Nah, saya dikejar terus sama media begitu, wah TV tak berapa itu yang minta gitu kan. Nampak sih Bro ya. Saya bilang saya nggak mau lah, apalagi kayak gitu saya nggak ribut. Jadi saya langsung respon saja. Yang pertama memang kami itu menghitung kerugian itu berdasarkan peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2014. Nah, kenapa itu digunakan? Karena kami memang menggunakan itu untuk menghitung kerugian pada masalah-masalah lingkungan. Karena kalau kami mulai dari tahun 2000 itu belum ada itu baru valuasi begitu ya. Nah, yang ada itu kemudian baru di Permen LH nomor 13 tahun 2011. Nah, Permen itulah kemudian menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menghitung kerugian lingkungan hidup seperti itu. Nah, kemudian berubah lagi, ada perbaikan.
jadilah Permen LH nomor 7 tahun 2014 gitu. Nah, Permen LH ini sendiri itu bukan berarti tidak diganggu gitu ya. Ini pernah digugat juga. Iya, iya, iya. Tahun 2017. Iya. Nah, yang intinya isinya gugatan sama aja yang diributkan di media itu. Gitu, dan ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi artinya bahwa permen itu tetap dapat digunakan. Nah, di dalam proses persidangan begitu ya, sama seperti biasalah kita Pak Irianto ya. Ketika bersidang itu kan memaparkan fakta begitu ya. Nah, apalagi ini kan besar ini ya. Kami kebetulan juga ke lapangan begitu. Ada berapa kali begitu ya, dan kemudian fakta itulah kita ungkap ke lapangan. Jadi kami membuat rincian karena perhitungannya itu dari 2015 gitu ya sampai 2022, maka kami rinci itu per masing-masing perusahaan, kan banyak juga perusahaan boneka itu. Nah, itu yang kemudian kami sampaikan ke persidangan gitu ya. Jadi detail sekali itu. Misalnya PT Anu misalnya. Ya, di tahun ini berapa dia luasnya? Apakah dia masuk kawasan hutan atau tidak? Kalau masuk kawasan hutan dia di mana, begitu kan? Terus di tahun berikutnya, terus sampai semua tuntas itu kami sampaikan di persidangan. Kami menggunakan citra satelit seperti itu, karena memang kalau kita lihat di regulasi yang Perma 1 2023, kalau memang ada dua pendapat, ya maka majelis lah nanti akan menentukan mana yang diambil seperti itu kan. Iya. Gitu ya. Nah, sederhana aja sebetulnya Prof ya, nggak perlu mempersoalkan. Sudah berapa kali, pernah juga sebelumnya Prof dilaporkan begini? Sudah, saya yang kemarin itu yang ketiga. Jadi yang pertama itu 2018 kalau salah, dan terakhir itu 2023. Ya, tapi dari dua yang sebelumnya nggak diproses sampai sekarang, Prof? Nggak ada? Langsung ditolak itu, ditolak oleh Mahkamah Agung, oleh penyidik ya, oleh ketika dilaporkan itu ditolak begitu. Pengadilan, Pak. Saya digugat di perdata ya. Perdata diperdatakan juga dipidanakan ya. Iya. Nah, kemudian lagi saya juga bingungnya kan Pak Editor lebih tahu lah ahli hukum ya. Namanya keterangan ahli yang disampaikan itu tidak mengikat gitu kan ya. Iya, tidak mengikat. Iya. Kalau dia keberatan pakai ahli pembanding gitu kan. Gitu kan. Bahkan waktu disumpah pun kan memberikan pendapat. Iya. Nah, begitu kan. Nah, kalau memang ada pendapat, silakan ahlinya. Nah, ahlinya juga sudah beradu dengan kita di persidangan begitu. Kalau kemudian majelis milih kita, masa dikomplain? Itu serah majelis lah. Majelis saya digugat seperti itu. Nah, itu bagi saya juga aneh gitu kan. Apalagi kemudian putusan kami itu diterima ya untuk tingkat PN, dan pada akhirnya diterima juga di tingkat PT. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang saja saya tidak mau menjawab. Ini aneh juga. Karena di persidangan itu saya menjawab itu sampai bosan begitu kan. Jadi benar, Bob. Bosan juga. Sampai 10 kali gitu. Iya. Pertanyaan diulang-ulang kan? Itu lagi. Berkali-kali kemudian majelis bilang kalau sudah ditanya itu tidak perlu ulang lagi. Nah, akhirnya kan bolak-balik gitu. Aneh, saya bilang, kalau begini terus ya malas saya bilang. Dan itu kan ada hak juga bagi ahli untuk tidak menjawab kan, begitu kan ya? Benar, Bob. Nah, karena semua yang itu kan sudah kita bicarakan, sudah detail. Nah, kemudian semua itu bolak-balik, saya bilang, saya nggak mau nih menjawab ini lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ada plesetan begitu dibuat nggak tahu media atau siapa. Jadi memang di persidangan itu kan disampaikan bahwa kerugiannya itu sekitar 300 triliun gitu ya, dan kerusakannya itu 271 triliun. Nah, di situ kan kita rangkum lagi di dalam 300 ini yang dilakukan oleh klaster itu ada 5 klaster, itu 152 triliun gitu. Nah, nanti ditambah lagi dengan yang lain gitu kan ya. Nah, tapi di luar lain lagi yang disampaikan. Bahwa saya ini merubah nilai kerugian dari 300 menjadi 152 triliun. Kan ngawur itu. Dia mempengaruhi kayak seperti itulah. Yang terjadi gitu. Itu Pak Dianto. Sudah berapa kali jadi ahli, Prof, kalau di total dari pertama? Kalau yang pertama saya itu di PN Bangkinang ya, pada kasus Karhutla. Kalau dihitung-hitung hampir 1000 lah.
1.000 ya? Iya, Hampir iya. 1.000 kasus seperti itu. Iya, iya. Ya, lebih kurang sama saya, Bro. Tapi saya pidana aja kan. Saya kan kebetulan ada pidana umumnya juga. Iya. Perdatanya juga ada. Iya, iya. Kemudian ada tun. Iya, iya. Ya, Kalau dan dari pihak terdakwa pernah, Bro, jadi ahli? saya nggak pernah. Oh, enggak pernah. Jadi Saya selalu, ya, dari pemerintah terus ya? ya, saya selalu menolak untuk itu. Iya, iya, iya. Ya, saya beri untuk kepentingan negara lah seperti itu. Iya, iya. Yang kalau ahli ini kerusakan hutan, Prof. Bambang sama Pak Basuki Wasis. Cuma berdua aja ya? Ya itulah kan pernah ditanya itu, Pak Bambang, yang Pak Bambang di kampus sudah berapa katanya? Ya. Cuma ada 5 orang. Oh, memang 5 orang, Prof. Ya? Satu udah meninggal, Prof. Haryadi kan? Oh iya. Tinggal 3 lah, saya bilang kami berdua ini sama satu lagi. Karena sangat sulit, Pak, untuk mencari ahli ya, apalagi kan, ya mohon maaf, bukan apa-apa ya, kalau yang pemula-pemula itu masuk ruangan itu kan bergetar. Iya, iya, benar-benar, Pak. Jadi nggak cukup cuma dokter atau profesor kan, banyak juga teman-teman yang masuk. Ya kita karena menang pengalaman itu, Bro, kan? Iya. Ya, harus punya nyali lah seperti itu. Iya. Iya kan, apalagi berhadapan dengan serangan-serangan. Iya. Nah, gitu. Suka duka, Bro, jadi ahli selain dilaporkan, apalagi, Bro, kira-kira? Yang sering itu saya didatangi, Pak. Oh, didatangi ya? Pak, didatangi. Apakah memang secara terang-terangan begitu, atau diam-diam? Kadang-kadang saya terima laporan saja dari teman-teman di kampus. Oh, Bang, tadi ada yang nyari, katanya. Kayak mobil ini dan sebagainya, gitu ya. Akhirnya saya bersyukur karena saya sedang mengajar, gitu. Iya. Kadang-kadang juga ke rumah itu. Oh. Ke rumah, jadi pernah kejadian juga. Saya baru bawa waktu anak-anak saya masih kecil. Jadi saya bawa anak-anak pulang dari jalan-jalan lah, gitu kan ya. Iya. Ke rumah itu ada pesan seperti itu, ABC dan sebagainya. Akhirnya anak-anak saya bawa lagi. Anak istri itu. Oh. Jadi anak itu bilang, ada apa, Pak? Kita kan perlu jalan-jalan ya, tambah lagi lah kemana gitu. Nah, sudah saya lakukan seperti itu. Kalau misalnya di WhatsApp, di apa itu udah biasa. Oh ya, ditelepon, diancam gitu biasa. Iya, jadi biasanya kalau yang tidak masuk dalam list siapapun dia itu saya tidak respon begitu. Iya. Ya, kadang-kadang kita baru dari lapangan buka pintu tuh, buka HP itu udah langsung telepon. Selamat sore, Pak. Langsung tutup, langsung blok. Nah seperti itu. Ya, jadi secara normatifnya, Prof, memang keterangan ahli itu atau kalau di pengadilan perdata kan namanya saksi ahli, alat bukti saksi ahli. Memang diperlukan untuk di pembuktian dalam proses persidangan dan sangat membantu lah sebenarnya kan. Tetapi memang keterangan kita itu kan beda dengan keterangan saksi. Hakim tidak terikat dan hakim boleh mengambil keterangan kita jika hakim sependapat dengan kita. Cuma memang pertanyaan kita sebetulnya mungkin klarifikasi kita lah. Ini dari perspektif hukumnya bahwa apapun yang Prof sampaikan termasuk keterangan ahli pidana, kita kan hanya menyampaikan. Dan ini namanya pendapat. Beda dengan keterangan saksi. Jadi bingung juga kita kalau memang ada pernyataan memberikan keterangan palsu. Kita bukan memberikan keterangan, Prof. Kita memberikan pendapat kan berdasarkan perspektif keilmuan. Masa ilmu kita dianggap bohong kan gimana? Iya. Apalagi kan saya sudah biasa, Pak, menggunakan perhitungan dan sebagainya. Karena itu kan menangani kan yang mulai dari yang kecil sampai yang triliunan. Memang kemarin yang terbesar. Jadi kaget aja. Apalagi ini gitu kan ya. Disumpah kan. Ya itu memberikan pendapat. Kemarin baru sidang kami ini. Sama juga saya dengar itu. Saya dengar dia ucapan sama ini. Berikan keterangan pendapat gitu. Nah, kehadiran kita kan pada prinsipnya kan seperti yang Bapak Edianto sampaikan tadi, membuat terang gitu kan ya. Iya, membuat terang. Terang seperti ini loh, faktanya seperti ini loh, datanya seperti ini gitu kan. Nah, nggak mungkin juga lah. Kalau kita ngarang gitu kan ya, untuk apa juga begitu kan, berusaha payah segala macam gitu. Iya. Gitu, ya kita kan disumpah juga, Prof, ya. Nggak mungkin kita berani menyampaikan sesuatu yang di luar ilmu pengetahuan. Saya pun kalau ditanya jangankan masalah yang lain, masalah hukum perdata aja saya ditanya saya nggak mau jawab. Karena itu kecuali yang pengetahuan umum yang kita semua mungkin orang hukum misalnya tahu. Seperti Prof misalnya seperti bidang pertanian, bidang kehutanan yang umum mungkin kita tetap jawab lah ya. Tapi kalau sudah spesifik ya kita nolak kan, kita nggak jawab. Iya, memang itulah. Iya, makanya di dalam proses pembuktian itu, apalagi kan saya menggunakan citra satelit gitu ya. Iya. Nah itu kan bagaimana rekonstruksinya per waktu dan sebagainya itu kan
harus jelas begitu. Ya, ya. Ya, maka saya selalu minta untuk presentasi Ya, supaya ya. clear, karena tugas saya pernah memang berapa kali itu seperti ditolak gitu kan. Waduh, saya bilang saya ahli untuk membuat terang suatu perkara, tapi ketika harus paparan kok ditolak gitu kan. Nah, akhirnya saya komunikasi dengan teman-teman di Mahkamah Agung gitu, para senior di Pogja LH ini gimana, Ya, Yang Mulia, karena kan kita melakukan pengambilan fakta gitu kan ya, kemudian disajikan dan sebagainya. Tidak lain untuk membuat itu. Nah, bagaimana mungkin misalnya kebayang oleh majelis gitu seperti apa sih citra itu hasilnya? ya, Nggak ya, kebayang. benar. Ya. Nah, makanya selalu menggunakan minta itu presentasi begitu juga di sidang itu kemarin. Nah, ya. Jadi buat saya ingat sekali saya ikut juga kasus yang di BTS Kominfo misalnya kan. Yang kasus itu saya ahli karena dikaitkan dengan pembukaan dan trust satelit. Kemudian ketika dipaparkan itu misalnya sudah ditulis on air si itunya, si menaranya itu BTS-nya. Ya, Saya bilang setelah kami cek, nah Yang Mulia lihat di Zoom lah itu gitu kan. Ternyata apa? Kok mana katanya menaranya? Ya memang nggak ada menaranya. Seperti itu. Nah itu kan bagian kita untuk menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar narasi, tapi itu bukti lah. Ya, ya. Begitu Pak Ferdianto. Iya, sangat membantu. Seperti misalnya ahli konstruksi dalam perhitungan bangunan, misalnya dalam kasus korupsi, atau ahli keuangan negara, itu kan memang sangat dibutuhkan. Termasuk khususnya ahli forensik ya, Prof ya, dan kasus pembunuhan, termasuk juga dalam kasus pemalsuan. Ya, kalau kami yang ahli hukum ya mungkin sifatnya ada apanya ya, ada subjektifnya mungkin kan. Tapi ya itulah namanya pendapat. Ya kita seharusnya dilindungi. Tapi memang mungkin undang-undang sejauh ini belum begitu kuat melindungi kita. Kalau saksi sudah dilindungi sama korban kan, harusnya kita yang ahli juga harus dilindungi, termasuk juga mungkin perhitungan honornya mungkin harusnya dihitung juga mungkin Prof ya. Itu juga jadi bahan candaan gitu kan dari teman-teman semua. Iya, walaupun bagi kita ya kita tidak berharap itu tidak berhitung itu ya, tapi memang mungkin seharusnya atas profesionalisme waktu yang kita tinggalkan mestinya memang juga harus diperhitungkan. Jadi jangan seperti ya kayak Prof sudah profesor, sudah 1000 lebih jadi ahli, alumni Jepang, ya masa cuman gitu kan, kurang dihargai misalnya. Tapi cukuplah penghargaan Prof ya. Iya, cukup ya. Hitung-hitung pegawai negeri cukuplah Prof. Ya karena itu tadi sudah Pak Edi Yanto katakan bahwa ya kita tidak mengejar itu gitu ya, tapi membantu untuk katakanlah manusia di kita itu untuk mendapatkan hak konstitusinya ya. Iya, bermanfaat. Yang baik. Ya, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat. Bermanfaat. Dan mungkin ada semacam kepuasan kita. Jadi kita ini biasa ngomong ya Prof, seperti di YouTube ini kan kita puas kan ketika kita bisa ngomong, menyampaikan isi pikiran kita, pengetahuan, kebenaran, informasi, kita ada kepuasan kan. Itu yang mungkin nggak terbayar itu mungkin kan. Betul. Jadi kan ketika kita melangkah dan sebagainya kan sudah kebayang gitu ya. Iya. Misalnya dari kapan mulanya, apakah kemudian terjadi seperti ini dan mudah-mudahan ini berhasil gitu. Waduh, rasanya tuh ya paling tidak kita sudah menunjukkan ya seperti ini dan sebagainya. Mudah-mudahan dari hasil kita ini ada manfaatnya kalau melakukan perbaikan atau apa. Mungkin selama ini tidak terlihat gitu, tapi dengan fakta itu mungkin bisa memberikan satu pencerahan lah bahwa yang terjadi itu seperti ini, tidak kemudian dibombardir dengan yang tidak jelas itu kan gitu. Iya. Luarannya jelas Prof ya. Kalau teman-teman kita di kampus yang tidak jadi ahli mungkin masih bicara apa luaran penelitian. Nah, kalau kita ini kan jelas sebenarnya kan. Betul. Nah, memang harusnya kita di backup, dilindungi secara hukum, kemudian betul. Jika perlu ya seperti Prof mungkin perlu diberikan pengawalan khusus mungkin kan. Karena saya kan ya alhamdulillah berapa kasus besar itu Pak dulu kan pernah Bro. bongkar di mana di Riau itu yang Ilok juga kan. Di Riau, dan berapa lah yang terakhir itu ini dan ini belum selesai Pak. Di depan kan masih ada lagi. Iya. Nah seperti ya sekali lagi kan itu ya tanggung jawab moral lah Pak, jihad kita lah seperti itu. Iya. Ya seperti itu. Iyalah. Baiklah Prof, kalau begitu kami mendoakan dari Riau semoga Prof tetap berkontribusi, tetap sehat supaya lingkungan kita bisa terjaga. Amin. Kasus-kasus korupsi menurun, kasus pelanggaran lingkungan menurun,
Sampai jumpa di lain waktu, mudah-mudahan kalau Prof ke Pekanbaru jangan lupa kontak. Minimal saya menjamu Prof makan asam pedas lah. Dan satu lagi pasti Pak, Prof dijamu oleh yang jemput. Tapi minimal saya ada jamuan khusus dari saya lah, kan beda pula sama yang menjemput Prof kan. Ada satu lagi Pak, ada juga lah wong Jambi ini bisa bantu-bantu kan. Itu Prof. Untuk perbaikan lingkungan kita, itu. Kebanggaan kita Jambi juga termasuk daerah yang rawan kejahatan lingkungan kan, sama juga korupsi kan. Maka kita sama-sama berjuang, Prof. Terima kasih Prof atas sama-sama. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.